السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir tentang Utsman bin Abil As. Utsman bin Abil As yang mengadu kepada Nabi alaihi salatu wassalam, Inna syaitana qad hana baini wa baina salati wa qiraati. Ya Rasul, syaitan telah menghalangiku antara diriku dengan solatku. Artinya dia digoda oleh syaitan. Bacaannya kacau, bacaannya lupa, dan kekacauan, lupa, buruk, amburadul boleh dinisbatkan kepada syaitan. Setiap kali kita mendapatkan keburukan dalam diri kita, dalam ibadah kita, maka boleh kita nisbatkan kepada syaitan. Tentu tidak terlihat kan, gaib kan. Kok berani-beraninya nuduh setan, kata orang kafir kan begitu. Tahu dari mana kok nuduh setan? Karena kita mendapatkan rahasia wahyu bahwa setan adalah sumber keburukan. Apapun keburukan pasti dari syaitan. Keburukan yang paling sederhana, apa misal lupa, manusiawi lupa kan, boleh kita nisbatkan kepada syaitan. Waktu itu kita bahas dua orang temannya Nabi Yusuf yang sama-sama di penjara, mereka bertiga. Ada kalimat di situ, tidak ada yang membuat aku lupa kecuali syaitan. Dan ucapan ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, menunjukkan bahwa kalimat ini hak, kalimat ini benar. Kalau kalimat itu batil, tentu tidak akan diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Nah, di sini Utsman bin Abil As mengadu kepada Nabi alaihi salatu wassalam tentang setan yang mengganggu dia. Sekali lagi, tentu Utsman bin Abil As tidak melihat setannya. Karena antara sahabat dengan kita sama. Kalau kita tidak bisa melihat setan, sahabat pun tidak bisa. Bahkan Abu Hurairah 3 malam berturut-turut didatangi setan. Abu Hurairah tahu apa tidak? Tidak tahu. Kalau tidak diberitahu oleh Nabi alaihi salatu wassalam, tentu sampai meninggal Abu Hurairah tidak tahu kalau itu setan, kalau itu jin. Ya. Berbeda antara kita atau sahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada perbedaan di situ. Ya. Di sini Utsman bin Abil As tentu tidak melihat setan itu. Tidak merasakan atau meraba bahwa ini setan, tidak. Cuman merasa bacaannya kacau, sering lupa. Langsung oleh Utsman bin Abil As dinisbatkan bahwa ini syaitan. Maka Utsman mengatakan,
inna syaitana qad hala baini wa baina salati wa qiraati. Setan telah menggodaku, mengacaukan bacaanku ya Rasul. Yulabbisuha alayya, mentalbis atasku. Ya. Sekali lagi, Utsman bin Abil As yakin bahwa ini syaitan karena dari wahyu tentunya. Dia dengar dari Nabi alaihi salatu wassalam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendengar ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzaka syaitan." Itulah syaitan, yuqalu lahu, yang sering disebut dengan apa kemarin? Khinzab. Nama langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Khinzab. Jadi jin itu punya nama-nama, jenis tentunya ya, bukan seperti nama saya, nama antum, si A, si B, si C, si fulan, si fulana. Jenis tertentu. Ada ifrit, ya kan? Kalau nama insya Allah sama dengan kita, ya. Menurut antum ada nggak jin yang namanya Paijo misalnya, atau Wakiem misalnya? Insya Allah. Kan jin itu berada di mana? Iya, jin itu bercampur dengan kita manusia, ya kan? Wa yarakum wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu. Hanya perbedaannya mereka melihat kita, kita tidak melihat mereka. Maka di antara mereka ada yang muslim, ada yang nasara. Muslimnya ada yang ahlu sunnah, ada yang ahlu bid'ah. Itu dari mana? Dari mana? Dari manusia. Ikut-ikutan manusia. Manusia mayoritas nasara ya ikut-ikutan. Begitu kira-kira. Bagaimana namanya? Ya ikut-ikutan. Ya, ikut-ikutan. Di Eropa ya nama-nama Eropa, di Jepang nama-nama Jepang, di Jawa ya tadi, ya. Karena tidak ada bahasa khusus jin, tidak ada bahasa khusus jin. Maka jin di Arab ya bahasa Arab, jin di Jawa ya bahasa Jawa, dan seterusnya. Ya. Nah, tentu yang dimaksud oleh Nabi, "Dzaka syaitan yuqalu lahu khinzab." Itu setan yang sering disebut dengan hizab. Yang dimaksud adalah jenis, bukan nama si A, si B, si C, dan seterusnya. Fa idza ahsastahu, jika engkau merasa itu, merasa sedang digoda, dikacaukan oleh jin tersebut, setan tersebut, maka apa kemarin? Fata'awwadz billah, berlindunglah dari syaitan. A'udzu billahi minasyaitan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berapa kali? Salasan, 3 kali. Wadful an yasarik, dan meludahlah tipis ke kiri, ke sebelah kiri kita, jangan ke depan. Ya. Meludah ke arah depan, berarti ke arah kiblat ya, haram. Hanya khilaf bainal ulama, apakah ini khusus di dalam salat atau di luar salat juga. Adapun di dalam salat tidak ada khilaf, artinya dilarang, haram. Yang ada khilaf di luar salat, boleh atau tidak.
karena ada ancaman barang siapa yang meludah ke arah kiblat, maka nanti ludah itu akan dikembalikan ke wajahnya pada hari kiamat tentunya. Syekh Ali Hasan memahami umum, baik di dalam solat atau di luar solat. Fafa'altu dzalik, aku lakukan itu, apa yang diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, berlindung kepada Allah dari syaitan 3 kali, kemudian meludah tipis ke arah kiri. Fa'adhabahullahu anni, lalu Allah hilangkan itu dariku. Artinya tidak pernah tergoda lagi, tidak pernah dikacaukan lagi. Ya. Karena ini perintah Nabi, sunnah Nabi, maka mendatangkan hasil. Dan begitulah para sahabat, anak keyakinannya, keikhlasannya mengikuti Nabi, maka Allah berikan hasil itu. Ini salah satu contoh di antara puluhan, mungkin ratusan contoh bagaimana seorang sahabat yang mengamalkan sunnah Nabi lalu mendapatkan hasilnya. Oleh karena itu, ketika kita mengamalkan sunnah Nabi kok belum mendapatkan hasilnya, maka jangan salahkan sunnah Nabi, tapi salahkan diri kita. Karena sudah ada manusia-manusia mulia yang mengamalkan sunnah Nabi dan mendapatkan hasilnya. Ini salah satunya. Ambil contoh misalnya ketika marah, kan ada 2 orang yang marah sampai menggelembung urat lehernya. Melihat itu, Nabi mengatakan, wallahi la a'lamu kalimatan, demi Allah, aku mengetahui satu kalimat yang seandainya dia mengucapkan kalimat itu, la dhahaba ma yajid, akan hilang marahnya. Apa kalimat itu? Sama, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk, maka hilang marahnya. Kata siapa? Kata Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, lalu kita marah sama istri misalnya, sama anak misalnya, sama pembantu misalnya, bawaan, marah sekali. Lalu kita teringat hadis itu, lalu kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, sampai 7 kali, sampai belasan kali, sampai puluhan kali, gak hilang-hilang marah kita. Maka jangan salahkan sunnah Nabi, salahkan diri kita. Barangkali ada sesuatu di diri kita. Begitu adab kita terhadap sunnah. Apabila hilang, walillahil hamd, hasil dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi jika masih marah juga, sekali lagi, jangan pernah menyalahkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian, walaqad labbasa iblisu ala khalqin kathirin min jahalatil muta'abbidin. Kadang iblis menipu ahli ibadah yang jahil. Ahli ibadah jahil, bukan Imam Nawawi, bukan Abdullah bin Mubarak, bukan Abdullah bin Amr bin As, bukan Ibnu Umar. Yang saya sebut ini betul ahli ibadah, tapi tidak jahil, tapi alim. Ibadah di atas ilmu, di atas sunnah. Walaupun
awalnya melakukan kesalahan. Ambil contoh Abdullah bin Amr bin As, termasuk Ibnu Umar. Tapi berkat bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam, maka mereka tinggalkan kesalahan itu. Yang dimaksud di sini oleh beliau min jahalatil muta'abbidin, ahli ibadah tapi jahil, jauh dari ilmu. Dia tidak belajar sunnah, dia tidak belajar manhaj, dia tidak belajar akidah. Yang dia tahu hanya ibadah, solat, baca Al-Quran, zikir, wirid, saum, tanpa ilmu. Fara'au annal ibadata hiyal qiyamu wal qu'udu fasib. Mereka melihat, di mata mereka, bagi mereka ibadah itu tidak jauh dari berdiri, duduk, sujud, ruku, i'tidal, tawaruk, iftirash. Hanya itu. Hanya gerakan-gerakan seperti itu. Wahum yad'abuna fi dzalik, dan itu terus-menerus dilakukan. Nggak jauh dari itu. Dan mereka beranggapan semakin banyak semakin bagus. Semakin banyak waktu yang dihabiskan untuk sholat, untuk zikir, untuk wirid, baca Al-Quran, semakin bagus. Maka mereka tidak tahu qaidah al-aslu fil ibadati lit tahrim. Hukum asal ibadah apa? Haram. Qaidah yang sangat dasar ini mereka tidak paham. Bagi mereka ibadah pasti baik, ibadah pasti berpahala, dan gak jauh dari ruku, sujud, berdiri, duduk. Wa yukhilluna fi ba'di wajibatihim wa la ya'lamun. Sementara mereka terluput dari kewajiban-kewajiban dan mereka tidak sadar. Cari nafkah buat anak istri wajib apa tidak? Wajib. Mendatangi ibunya saat ibunya menginginkannya atau sesering mungkin, ini keutamaan yang sangat besar. Kadang mereka tidak paham. Kenapa? Tadi jauh dari ilmu. وَقَدْ تَأَمَّلْتُ جَمَاعَةً يُسَلِّمُونَ إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامِ. Aku melihat ada jamaah yang mereka salam ketika imam salam. Imam salam, ikut salam. وَقَدْ بَقِيَ عَلَيْهِمْ مِنَ التَّشَهُدِ الْوَاجِبِ شَيْءٍ. Sementara ada sebuah kewajiban yang belum dia lakukan. Apa misalnya? Baca tasyahud misalnya, baca sholawat misalnya, ya maklum karena jauh dari ilmu. Wa dzalika la yahmiluhul imam anhum. Padahal ini tidak bisa ditanggung oleh imam. Beda kalau baca Al-Fatihah. Saat imam membaca Al-Fatihah di rakaat pertama, rakaat kedua, salat maghrib, salat subuh, salat isya, salat Jumat, maka ini yahmiluhul imam anhu. Imam bertanggung jawab, artinya cukup imam yang baca. Kalau tasyahud tentu tidak, salawat tentu tidak, karena kan masing-masing. Mereka tidak faham. Mereka mengira bagi makmum tidak perlu baca apa-apa misalnya. Ini kan sebuah kesalahan, berangkat dari kebodohan. Walabbasa ala akharina minhum. Ada lagi yang ditipu oleh iblis, wahum yutiluna as-salata wa yukthiruna al-qira'ata wa yatrukuna al-masnuna fi salat. Ada yang memanjangkan salatnya,
banyak rakaatnya misalnya, tentu salat sunat ya. Wa yukthiruna al-qira'ata, memanjangkan bacaan sampai ratusan ayat misalnya. Wa yatrukuna al-masnuna fis shalah, sementara dia tinggalkan sunnah-sunnah ketika sholat. Dia tidak perhatikan apa itu duduk istirahat, apa itu iftiras, kapan tawarruk, kapan ika'ah. Bahkan tidak ada pembahasan mana yang lebih roji, turun sujud dengkul dulu apa tangan dulu. Nggak penting bagi mereka. Padahal ini pembahasan para ulama Ahlus Sunnah. Ya. Yang benar sedekap itu di mana? Di pusar, di bawah pusar, apa di dada? Ya. Nggak ada pembahasan. Dan itu kita saksikan. Beberapa torekot-torekot sufiyah yang banyak kita saksikan seperti itu. Rajin mereka sholat berjamaah, tapi yaitu tadi tidak ada pembahasan. Yang sunnah bagaimana? Kapan mengangkat kedua tangan? Raf'ul yadain itu kapan? Tidak ada pembahasan. Dan satu sama lain saling berbeda, nggak masalah. Yang penting pas ruku, pas sujud. Sujudnya seperti apa, rukuknya seperti apa, nggak ada pembahasan. Bahwa punggung Nabi ketika ruku, seandainya diletakkan bejana berisi air, maka bejana itu tidak akan tumpah. Ini pembahasan siapa? Ini pembahasan awal. Pembahasan para sahabat. Yang mengucapkan kalimat itu siapa? Para sahabat. Mereka tidak tirukan. Bahkan ada satu firqah yang berbicara atas nama sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Nih sunnah Nabi kalau makan begini nih, kaki kiri diduduki, kaki kanan diangkat. Kemudian kalau duduk begini, nanti kalau apa itu kencing, pakai dehem dulu 3 kali. Semua mengatasnamakan sunnah. Apalagi kalau minum, apalagi ya kalau betul tentu nggak masalah. Ini nggak ada riwayat seperti itu. Dan mereka begitu perhatian. Sunnah Nabi ketika makan begini, ketika minum begini, ketika duduk-duduk seperti ini. Tapi herannya nggak dibahas sunnah Nabi ketika sholat. Itu kan mestinya nomor 1. Makan aja, minum aja, ngobrol aja, ada sunnahnya mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam. Apalagi sholat, mestinya dibahas nomor 1. Dan ketika dibahas, tentu akan sampai pada pertanyaan, sunnah Nabi sebelum takbiratul ihram itu baca apa? Usolli apa tidak? Ya tentu ada pembahasan seperti itu ya. Nanti sedekapnya di mana? Apa di dada, apa di pusar, apa di bawah pusar, apa enggak sedekap? Ketika itu dibahas, ya tentu akan muncul ini sunnah, ini bid'ah, ini sunnah. Mereka nggak mau. Mereka tidak mau. Ya berangkat dari ketidaktahuan mereka. Insya Allah mereka tidak tahu mana yang sunnah. Kalau mereka tahu, tentu mereka akan angkat bicara tentang usolli, tentang nawaitu, tentang salam ke kanan sambil menyibakkan telapak tangan kanan, salam ke kiri menyibakkan telapak tangan kiri. Ini aneh. Lihat Ahlus Sunnah ketika berbicara tentang sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, tentu yang paling besar adalah sholat. Setelah akidah tauhid, tentunya amal terbesar adalah sholat. Terus saum, terus zakat, haji, baru cara makan, cara minum. Itu pun kalau ada. Ya, kalau tidak ada, ya tentu tidak boleh mengada-ada.
wa yartakibuna al-makruha fiha. Akhirnya mereka melakukan al-makruh, yang tidak disukai, yang dibenci di dalam solat itu. Berangkat dari kebodohan, berangkat dari jauh dari ilmu. Wa qad dakhaltu ala ba'dil muta'abbidin. Aku pernah masuk pada sebagian ahli ibadah. Ini pengalaman beliau ya waktu itu. Wa huwa yatanaffalu bin nahar. Waktu itu ahli ibadah ini sedang tanafful, nafilah, ibadah sunat di siang hari, atau bisa membaca zikirnya, wiridnya, atau baca Al-Quran. Wa yajharu fil qiraah, dengan menjaharkan qiraahnya itu, baca Al-Fatihah dengan jahar, baca Al-Baqarah dengan jahar gitu. Faqultu lahu, aku sampaikan kepada dia, aku nasihati dia. Kata beliau, innal jahra bil qiraati bin nahar makruh. Sesungguhnya menjaharkan bacaan di waktu siang itu makruh, tidak disukai, dibenci. Berarti menurut beliau kalau malam boleh. Nah, ini yang dikomentari atau dikritik oleh Syekh Ali Hasan. Kan kitab ini ditaklik oleh Syekh Ali Hasan rahimahullah. Saya bacakan kritikan beliau ya. Kritikan Syekh Ali terhadap Ibnul Jauzi, di mana Ibnul Jauzi mengatakan, menasihati kepada ahli ibadah itu yang saat itu sedang membaca Al-Quran dengan jahar, dengan keras. Innal jahra bil qiraati bin nahar makruh. Menjaharkan bacaan Al-Quran, bacaan zikir di siang hari makruh, dibenci. Yang tidak dibenci malam, mestinya begitu kan? Mafhum mukhalafahnya seperti itu kan, cuman nggak diteruskan seperti itu. Nah, ini dikomentari, dikritik oleh Syekh Ali Hasan. Wa kadza fil lail, begitu juga malam, nggak ada bedanya ya. Idh al aslu fi dzikri wad du'ai wal qiraati al israru lal jahl. Karena hukum asal zikir, berdoa, baca Al-Quran itu sir apa jahar? Sir. Sir. Kapan jahar? Harus ada dalil. Hukum asalnya sir, cukup kita sendiri yang mendengar. Nah, kapan jahar? Harus ada dalil. Imam, jelas imam harus jahar. Salat maghrib, salat isya, salat subuh, salat jumat, gitu ya. Faqala li, oleh karena itu antum lihat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, insyaallah dalam hal ini kedua masjid ini mengamalkan, betul-betul mengamalkan sunnah. Adakah bacaan Al-Quran terdengar kemana-mana di Masjidil Haram, Masjid Nabawi? Tidak ada. Tidak ada. Kecuali sholat. Habis sholat tidak ada, menjelang sholat tidak ada, menjelang qomat tidak ada, menjelang Jumat tidak ada, menjelang maghrib tidak ada. Ini sunnah ya. Dan khutbah tentu karena tidak boleh membacakan Al-Quran secara jahar
kecuali di hadapan kaum muslimin yang memang siap untuk mendengarkan. Kapan siap untuk mendengarkan? Ya sholat. Sholat para makmum tentu siap untuk mendengarkan. Yang kedua, jamaah. Di hadapan jamaah yang datang ke situ tentu siap untuk mendengar. Beda ketika jamaah itu menunggu qomat, menunggu adzan Jumat, dan seterusnya, menunggu sholat. Mereka tentu punya urusan sendiri-sendiri. Ada yang baca Al-Quran sendiri secara sir, ada yang zikir, ada yang wirid, ada yang murojaah, dan seterusnya, dan seterusnya. Tidak boleh kita paksa untuk mendengar suara kita. Ya. Nah, setelah dinasihati oleh beliau bahwa tidak ada sunnahnya membaca jahar seperti ini di siang hari, dijawab oleh ahli ibadah yang jahil ini, ana atrudun nauma anni bil jahari, sengaja aku menjahar bacaanku supaya dalam rangka mengusir kantukku, aku ngantuk gitu. Kalau aku baca sir, ya bisa tertidur. Biar aku tidak tertidur, tidak ngantuk, ngantuknya hilang, aku jaharkan. Wah, jawaban beliau menarik ya. Bisa kita jadikan kaidah jawaban beliau. Apa? Inna sunana la tutraku li ajli saharika. Sunnah tidak boleh ditinggalkan gara-gara alasanmu mengusir ngantuk. Kamu begadang semalaman misalnya ya. Dari sini kita tidak boleh merubah sunnah dengan alasan pribadi ya. Betul sunnahnya diem ya, tapi kalau diem ya kayak tadi kan, kalau diem saya ngantuk ya, biar tidak ngantuk maka nggak boleh. Tidak boleh sunnah itu ditinggalkan karena alasan pribadi masing-masing. Jadi rusak agama ini kan. Seperti mengiring mayat. Mengiring mayat, apa sunnahnya? Berzikir apa diem? Diem. Maka dengan alasan tertentu kok kita berzikir, tidak boleh. Dengan zikir saya begini-begini, tidak boleh. Sunnah tidak boleh dikalahkan. Sunnah tidak boleh ditinggalkan dengan alasan pribadi kita masing-masing. Tidak boleh ya. Wa mata ghalabakan naum fanam, dan kapanpun engkau terserang kantuk, pengen tidur, tidurlah. Fa inna lin nafsi 'alaika haqqan. Kata siapa ini? Kata Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau menukil sabda Nabi alaihi salatu wassalam kepada Abdullah bin Amr bin As. Panjang, nanti juga akan dibawakan oleh beliau. Salah satu kalimatnya adalah fa inna lin nafsi 'alaika haqqan, karena badanmu juga punya hak. Matamu punya hak untuk ditidurkan, badanmu punya hak untuk diistirahatkan, dan seterusnya. Maka kalau ngantuk, tidur. Kalau haus, minum. Kalau lapar, makan. Kalau capek, istirahat, dan seterusnya. Allah mau kita menyembah Allah, beribadah dengan nyaman, tenang,
nikmat gitu. Allah tidak mau, tidak suka kita menyembah Allah, beribadah dengan terengah-engah, basah kuyup, berdarah-darah, ya, gemeteran. Allah tidak butuh, Allah tidak bangga. Kalau kita mungkin bangga, kita punya bawahan, kita punya karyawan datang ke kantor kita dengan basah kuyup misalnya, dibela-belain, mungkin kita bangga. Allah nggak bangga, Allah nggak butuh. Apalagi yang sifatnya bukan ibadah. Seingat Abu Israel, Abu Israel masih ingat ya? Saat Nabi SAW sedang berkhutbah Jumat, Abu Israel ini nggak mau masuk ke masjid, tapi di luar. Ngapain? Berdiri, nggak mau duduk. Kemudian tidak berteduh, tidak di bawah pohon, tidak di bawah atap. Jadi betul-betul terbakar oleh matahari. Berdiri. Satu lagi, puasa. Puasa, berdiri, membakar di bawah terik matahari tanpa naungan ya. Nabi bertanya, kenapa dia nggak mau masuk, Abu Israel? Dijawab oleh beberapa sahabat yang tahu di situ bahwa Abu Israel bernazar apa? Bernazar akan puasa. Puasa tentu dari subuh sampai maghrib. Kemudian tidak akan berteduh. Satu lagi, berdiri. Sambil berdiri. Bernazar seperti itu. Dia mengira bahwa itu sebuah kebaikan. Ya. Apa kata Nabi? Ini menunjukkan bahwa seorang khotib boleh berbicara dengan jamaah, boleh bertanya, ngobrol seperlunya dengan jamaah. Kata Nabi SAW, suruh dia masuk berteduh, suruh dia duduk, kemudian teruskan puasanya. Teruskan puasanya. Nabi nggak bilang batalkan puasanya, tidak. Puasanya teruskan. Tapi berada di bawah panas terik matahari, batalkan. Berteduhlah, masuk. Satu lagi, berdiri terus, batalkan. Suruh dia duduk. Dari sini kita, tapi saumnya suruh teruskan. Tahulah kita dari sini bahwa nazar itu harus bersifat ibadah. Saum kan ibadah. Berdiri di bawah panas terik matahari ibadah bukan? Bukan, tidak boleh. Maka bernazar kalau lulus ujian akan jalan kaki dari Ciledug ke Bogor, boleh nggak? Tidak boleh, itu kan bukan ibadah. Ya, akan menggunduli rambut, tidak boleh, haram. Akan apalagi jalan mundur 5 kilo misalnya, pakai spion, ya. Tidak boleh, haram. Adapun akan puasa boleh, akan umroh boleh, akan haji boleh, ibadah. Gitu ya. Kalau sudah terlanjur, harus diamalkan puasa itu. Itu. Kalau belum terlanjur, lebih baik nazar apa jangan? Lebih baik jangan. Nazar yang seperti itu ya. Kalau anak saya sembuh, kalau saya lulus ujian, dan seterusnya.
Ya silakan adzan dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.